Sebelum dimulai, Pak Sulaiman izin menyampaikan anak sekalian, pembelajaran kali ini juga dalam rangka ujian kinerja atau UKIN PPG PAI 2021 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini adalah kartu ujian Pak Sulaiman ya. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan dilancarkan dan Pak Sulaiman bisa lulus di PPG 2021 ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya yang mantap. Hadir Pak. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, semangat ya. Ini kurang kompak sepertinya, kita ulangi lagi ya. Wah, boleh dibuka itunya ya, di unmute ya. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah anak-anak hebat. Pak Sulaiman bisa bertemu kembali di kelas 5 ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak Sulaiman minta salah satu dari kalian untuk membaca doa. Yang membaca doa, persilakan kepada Ananda Zahra. Silakan untuk memimpin doa, Nak. Ya, bersiap. Kita doa. Berdoa dimulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Zahra. Baik anak sekalian, semuanya hadir ya. Ada beberapa orang nih. Pak Sulaiman coba di absen dulu ya. Ananda Arkan. Ada Arkan? Davi Ahmad. Ada? Ada, Pak. Alhamdulillah. Dira Rahayu. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Fadli Fairuz. Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Gaiza. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Jihan. Hadir, Pak. Ada ya. Ya, baik anak sekalian, alhamdulillah. Mari kita sama-sama siapkan diri kita ya. Duduknya yang bagus ya. Kalau bisa nih biar kelihatan nih ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya, boleh dibuka kameranya ya. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan ya. Usahakan dibuka kameranya biar kita bisa lebih interaktif lagi dalam pembelajaran PAI ini. Baik sekalian, minggu yang lalu belajar tentang apa tadi? Surat Al-Ma'un. Alhamdulillah. Jadi kita surat Maun. Kita sama-sama baca dulu ya. Sama-sama kita baca surat Al-Ma'un. Boleh dibuka di unmute dulu ya. Boleh ya. Kita sama-sama baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya.
yatim wala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'una al-ma'un. Pelajaran kedua ya di kelas 5 ini pembelajaran PAI kita akan belajar Asmaul Husna. Baik anak sekalian. Nah, di sini kita tentu ingin pembelajaran ini kita harus tahu pembelajaran di pagi hari ini apa saja yang harus kita dapatkan. Nah, maka kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda dapat meyakini adanya Allah yang mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Ini tujuan pertama ya. Yang kedua, Ananda menunjukkan sikap berani. Wah, ini ya. Jadi setelah belajar ini nanti harus ada sikap berani, sikap peduli, mandiri, teguh pendirian. Nah, sebagai pengamalan dari pemahaman mana Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sifat-sifat Allah ini, Al-Asmaul Husna ini tentu harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ya, Ananda memahami makna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Nah, ya, kita nanti Ananda semua memahami maknanya. Apa sih Al-Mumit? Apa sih Al-Hayyu? Apa Al-Qayyum? Apa Al-Ahad? Nah, dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya membacakan Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Jadi cara bacanya harus benar, paham maknanya, paham artinya, kemudian tentu kita menunjukkan sikap yang baik ya setelah kita memahami makna keempat Asmaul Husna tersebut. Nah, biar tidak tegang ya, kita akan tepuk semangat dulu. Oke, sama-sama ya. Oke, tepuk semangat 3. ayam Wah, ini yang masih ngantuk-ngantuk. Wah, lebih semangat lagi ya. Baik, sekalian kita lanjutkan ya. Boleh ada yang baca, Pak Sulaiman minta. Nah, dibacakan oleh siapa ya? Oke, oleh Dira, boleh. Dira Rahayu. Nah, yang bacakan nah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lanjut. Ya, lanjut. Wazaru lazina yuhiduna nafi asma'i sayud zauna makanu ya malun. Ya, malun. Wah, luar biasa ya, hebat lah, bagus sih bacanya. Coba terjemahnya dibaca oleh Syakira. Nah, terjemahnya dibaca oleh Syakira ya. Ada sekaligus nanti Bapak akan sampaikan fakta-fakta informasi menarik dan seputar hari Allah ini. memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah padanya dengan menyebutnya asmaul husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, terima kasih Syakira, luar biasa. Jadi anak sekalian, coba dengarkan kembali ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sekarang akan belajar hanya 4 saja ya. 4 saja dari Al-Asmaul Husna yang 99 itu. Apa saja? Yang pertama, Al-Mumit. Ikutin, Al-Mumit. 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 Nah, baik ya sekalian, Al-Mumit. Ada yang mengetahui apa arti Al-Mumit? Ayo. Al-Mumit artinya? Mematikan. Cerdas Jara ya. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Ya. Baik, selanjutnya kita belajar Al-Hayyu. Ikutin, Al-Hayyu. 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 Oke. Siapa yang mau menyebutkan Al-Han artinya apa? Maha Tunggal. Maha Tunggal, Maha Satu. Oke. Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Boleh ya. Baik, anak sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, biar lebih memahami lagi ya. Biar memahami lagi, kita akan sama-sama lihat ya, saksikan video ini. Mohon untuk disimak ya. Disimak, diperhatikan. Nanti Pak Sulaiman akan memotong video ini, kemudian akan ditanya langsung ya. Oke, akan ditanyakan langsung ke Anda semua ya, rekan-rekan di sini nanti. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala artinya belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutnya dalam setiap zikir dan doa. Baik, sebelum tadi ya, coba siapa yang mau mengulang tadi arti Asmaul Husna, kemudian ada berapa, dan kenapa kita harus belajar Al-Asmaul Husna? Oke. Aku, Pak. Ya, silakan. Siapa bukan namanya ya? Dira, Pak. Dira. Oke, Dira. Silakan ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Hebat. Lanjut. Berjumlah 4. Berjumlah 99. Nah, luar biasa. Lanjut. Kenapa kita harus belajar Al-Asmaul Husna? Agar kita bisa mengenal Allah, Nama-nama Allah yang baik. mengenal nama-nama Allah yang baik. Oke. Jadi tadi 3 hal ya. Pertama, Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung, jumlahnya ada 99. Nah, kenapa kita harus belajar Al-Asmaul Husna? Supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, mengenal lagi Allah lebih dekat lagi ya, lebih mengetahui siapa sih Allah, seperti apa. Nah, kita mengenal dengan Al-Asmaul Husna ya. Baik, kita lanjutkan ya sekalian. Husna yang akan kita pelajari kali ini hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa taala perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Oke.
Tadi al-mumit. Nah, apa katanya al-mumit itu? Mematikan. Maha mematikan. Nah, harus bagaimana kita? Apa kita harus takut dengan kematian? Tidak. Tidak. Nah, karena kematian itu adalah kepastian, ya. Semua kita ini adalah camat, calon mayat, ya, calon mayat kita ini semua. Nah, kita hidup di dunia ini Allah sudah tentukan berapa usia kita, ya. Allah sudah menentukan. Kita bertambah usia kita 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu hitungan di dunia. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya itu mengurangi jatah usia kita. Ya, kita ini berkurang karena usia kita sudah ditentukan sama Allah. Mungkin ada yang 50 tahun, 40 tahun, ada juga sampai 60 tahun. Tapi kan itu tidak tahu kita, ya. Allah yang Maha mematikan, ya. Semua kita ada yang masih anak-anak, ya, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa. Nah, itu ada rahasia Allah, ya. Sekali lagi, kematian itu rahasia Allah, ya. Kita tidak mengetahui. Yang harus kita jalankan adalah bagaimana kita untuk selalu dekat dengan Allah, ya, berbuat baik, ya. Kalau berbuat baik dan selalu kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup yang akan terus mengawasi setiap makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Oke. Nah, ya. Tadi sudah kita dengarkan Al-Hayyu. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan lagi? Al-Hayyu. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Farisa. Marisa, ya, silakan. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Jadi dia bisa menghidupkan yang telah mati. Al-Hayyu Terus maknanya lanjut. zat yang selalu ada dan hidup abadi selama-lamanya. Oke. Jadi Allah itu Maha Hidup, ya. Kalau kehidupan kita ada batasnya di dunia ini, tapi kalau Allah, karena Allah Maha Hidup, Allah tidak pernah mati, ya. Jangankan mati, wala naum. Bagi Allah itu Allah tidak akan tidur, ya. Di surat di ayat kursi kita mengenakan wala naum. Nah, Allah itu tidak tidur, ya. Tidak akan mati, selamanya ada, abadan abada. Yang akan mati itu kita, gitu, ya. Nah, Allah juga Al-Hayyu itu Maha menghidupkan. Artinya Allah juga menghidupkan makhluknya. Kita semua dihidupkan oleh Allah di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan, ya. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan, tentu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di hadapan Dari Allah sini, ya, dari sini Subhanahu wa perhatikan, ya. Asmaul Husna harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Al-Mumit yang Maha Mematikan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya dengan kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Tugas manusia adalah Oke, Al-Mumit. Nah, bagaimana katanya tadi? Cara menjalankannya, meneladaninya harus gimana? Dibaca setiap hari. Baca setiap hari. Oke, apalagi? Menaati
Guru dan orang tua. Nah, baik. Apa lagi? Satu lagi. Sholat. Oh, Rajin oke, belajar. baik. Itu ya. Bagaimana kita mengamalkan sifat Asmaul Husna dari al-Mumin tersebut ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang disediakan oleh Al-Hayyu ya. Allah Ta'ala. Misalnya, memelihara diri sendiri Ya, jadi keluar. dengan cara makan dan minum secara teratur. Selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Oke. Tadi bagaimana? Al-Hayyu. Membantu orang lain yang sedang kesusahan. Bagus. Apalagi? Menjaga Memberi makan dan minum. Menjaga apa, Karisa? menjaga kesehatan dan kebersihan. Hebat. Menjaga kebersihan dan kesehatan. Bagus. Al-Qayyum ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia, Qayyum yang maha berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Al-Ahad ya. Oke, ini penting ya, Al-Qayyum. Bagaimana cara menjalankannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita? Membersihkan kasur sendiri dan mempersiapkan alat-alat sekolah sendiri. Tepat ya. Sudah terbiasa begitu? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang masih suka diberesin diberesin kasurnya sama orang tua, ada? Jarang Aku enggak, Pak. Alhamdulillah ya. Udah kelas 5 ya, itu harus terbiasa Aku dari beresin kasur kelas sendiri ya. Berapa? Bagus ya. Makan ya, kalau udah bisa masak sendiri, lebih bagus. Jadi Al-Qayyum itu Allah tidak bergantung ya, sifat Allah yang harus kita teladani ya, atau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, kita jalankan. Bagaimana kita berdiri sendiri, mandiri ya, tidak tergantung kepada orang lain. Masa nyiapin baju aja harus sama orang tua, masa nyiapin buku pelajaran aja sama orang tua, masih ada nggak sama orang tua? Mandi sendiri. Apalagi kalau dimandiin, malu ya, kalau masih dimandiin ya, masa tas masih dimandiin ya. Jadi ada kemandirian ya, kemandirian, dan inilah anak sekalian. Jadi kalau ilmu yang pengetahuan itu ya hanya dipakai begitu saja, tetapi yang penting itu bagaimana sikap, perilaku ya, yang memang kalau beresin baju, beresin buku, persiapan itu sampai kapanpun akan kita lakukan ya. Kita bantu beres-beres di rumah, bersihin kamar kita sendiri, apalagi bantu orang tua di rumah, itu adalah hal yang baik dan akan terus kita pakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu harus mau ya, tidak boleh kita malas apalagi untuk diri sendiri. Baik, yang terakhir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah secara mandiri. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, itu ya. Jadi yang Al-Ahad juga tadi, karena Allah Maha Tunggal, Maha Esa, juga ini hampir sama ya, bagaimana kita harus memiliki sifat atau sikap kemandirian. Baik, bagus ya anak sekalian. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi tentang 4 Asmaul Husna tersebut, siapa? Ayo.
Coba Zahra, boleh Zahra. Nah, tadi apa saja kita pelajari dari Mempelajari Asmaul Husna, yaitu ada 4, ya, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. iya. Baik. Nah, ada yang lain silakan. Siapa ya? Jadi Lanjutkan lebih ya. mengenal nama-nama baik Allah. Duta ya, Duta. Ya. Coba diartikan keempat Asmaul Husna tersebut apa saja, Duta? Maha Satu, Disebutin dulu. Asmaul Husna sebutin dulu. Misalkan Al-Mumit artinya apa? Sab? Al-Mu'min artinya apa ya? Lupa. Al-Mumit apa artinya? Maaf Kak. Maha yang mematikan. Maha mematikan. Jangan lupa, coba ulangi lagi. Al-Mumit artinya maha mematikan. Oke. Al-Hayyu maha hidup. Ulangi ya. Oke. Al-Qayyum Maha berdiri maha sendiri. Oke. Al-Ahad Maha Satu. maha satu. Oke. Ini harus diperhatikan ya. Nah, ini ya. Oke, kesimpulan kita di pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar tentang 4 al-asmaul husna. Yang pertama al-mumit, artinya maha mematikan. Allah berkuasa mematikan seluruh makhluknya. Ya, kita semua ini adalah sekali lagi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Mas Sulaiman minta satu orang Karisa untuk membaca kesimpulan ini, ya. Karisa silakan dibaca ya, biar lebih mantap lagi. Mumit artinya maha mematikan. Allah berkuasa mematikan seluruh makhluknya. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah selalu hidup dan memperhatikan seluruh makhluknya. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Al-Ahad artinya Maha Esa atau Tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita semua wajib mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Karisa. Anak sekalian, kita sudah berakhir ya dengan kesimpulan ini. Nah, nanti, ini kan masih ada kegiatan lanjutan ya. Pak Sulaiman akan nge-share nanti link Google Form ya, Google Form nanti akan nge-share ke wali kelas ya, ke Pak Tisna. Nanti silakan dibuka, diisi ya. Di situ ada video yang tadi ya, ada video yang tadi diputar. Nanti di situ ada lagi, perhatikan lagi. Kemudian ada 3 hal yang dikerjakan ya. Pertama tentang arti dari sifat ya, atau dari Asmaul Husna ya. Nanti silakan Ananda dipilih, itu tinggal pilihan. Nah, yang kedua tentang pengertian ya, ditulis ya, ditulis misalkan Al-Hayyu apa artinya, Al-Mumit apa artinya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan atau meneladani sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara mengaplikasikan atau menerapkan ya Al-Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tuliskan. Boleh ya, boleh 4 ya, minimal 4 karena kan sesuai dengan Al-Asmaul Husnanya. Nah, itu nanti silakan diisi. Nah, dikumpulkan, nanti submit ya, langsung submit, nanti dikumpulkan atau submitnya maksimal ya, anak sekalian maksimal pukul 9 malam hari ini ya, maksimal pukul 9 malam. Itu langsung saja nah, ini nanti Pak Sulaiman akan lihat seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya insya Allah pekan depan ya, hari Kamis depan ini masih bersama Pak Sulaiman. Nanti Ananda akan belajar tentang mengenal Allah dengan mengenal kitab-kitabnya. Nah, ya, mengenal Allah dengan mengenal kitab-kitabnya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama lagi
belajar. Itu saja menurut sekalian di akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan senantiasa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, silahkan ditutup atau di berdoa akhir majelis ya, dipimpin oleh Korira, silahkan. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih dari Pak Sulaiman sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.